Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Untuk pembelajaran hari ini adalah materi tentang kegiatan ekonomi. Jangan lupa untuk mempermudah pemahaman, sediakan juga buku paket di sebelah kalian masing-masing. Untuk kompetensi dasar, indikator dan tujuan pembelajaran akan saya tayangkan pada slide berikut ini. Kegiatan ekonomi untuk siswa kelas 7 mata pelajaran IPS oleh saya Esti Diana Ulfa. Kompetensi dasarnya memahami konsep interaksi antara manusia dengan hewan sehingga menghasilkan berbagai kegiatan ekonomi dan interaksi antar ruang untuk keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya Indonesia. Tujuan pembelajaran di sini adalah menjelaskan kegiatan distribusi, menjelaskan kegiatan konsumsi, menjelaskan kegiatan produksi. Indikator menjabarkan kegiatan produksi, menjabarkan kegiatan distribusi, menjabarkan kegiatan konsumsi. Dari indikator ini dapat dibayangkan apa materi yang akan kita pelajari ya anak-anak? Perhatikan gambar berikut. Ada 3 gambar. Gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga. Adakah perbedaan dari ketiga gambar tersebut? Apakah yang membedakan masing-masing gambar tersebut? Tulis di kolom komentar ya, di bawah. Kita bahas satu-satu dari gambar tadi. Yang pertama di sini, konsumsi. Terlihat seorang ibu sedang menyiapkan makanan untuk keluarganya. Yang kedua adalah produksi. Di sebuah perusahaan sedang memproduksi suatu barang. Yang ketiga adalah distribusi. Di sini terlihat para pekerja sedang mengangkut barang-barang untuk dimasukkan ke kendaraan. Jadi, kegiatan ekonomi adalah kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan. Yang pertama adalah konsumsi. Setiap kegiatan memakai, menggunakan, atau menghabiskan kegunaan setiap barang, baik secara berangsur-angsur atau sedikit demi sedikit, maupun sekaligus habis. Itu pengertian dari konsumsi. Contohnya di sini ada 4 gambar. Ini kegiatan konsumsi semua. Mempelajari
pelajaran atau membaca buku itu adalah kegiatan konsumsi. Kalian pergi ke sekolah menggunakan tas, itu adalah kegiatan konsumsi. Kalian pergi ke kantin karena lapar, beli makanan, beli minuman, itu termasuk kegiatan konsumsi. Apa sebenarnya tujuan dari kegiatan konsumsi? Tujuan kegiatan konsumsi adalah untuk memenuhi kebutuhan demi menjaga kelangsungan hidupnya. Misalnya kalian lapar, otomatis pergi ke kantin untuk membeli makanan, itu namanya memenuhi kebutuhan. Kalian butuh tas, akhirnya dibelikan orang tua tas, itu untuk memenuhi kebutuhan karena kalian butuh tas untuk apa? Tempat alat tulis. Sedangkan orang atau pihak yang memakai, menggunakan atau menghabiskan kegunaan setiap barang disebut konsumen. Kalian itu juga termasuk konsumen atau bukan? Ya betul, pasti seorang disebut konsumen karena menggunakan barang. Yang selanjutnya adalah produksi. Apa itu produksi? Kita lihat ada gambar di sini. Sebuah perusahaan sedang memproduksi roti. Ada gambar perusahaan sedang memproduksi kertas. Jadi produksi itu adalah artinya kegiatan untuk menghasilkan atau menciptakan suatu barang atau jasa atau menambah nilai guna suatu barang atau jasa. Contohnya kain, kalau digunakan begitu saja kan tidak mungkin. Akhirnya dijahit atau diciptakan sehingga membentuk suatu baju. Itu namanya menambah nilai guna suatu barang atau jasa. Sedangkan orang atau lembaga yang menghasilkan barang atau menambah kegunaan barang itu disebut apa? Betul, itu disebut produsen. Sedangkan tujuan dari produsen itu sendiri adalah yang pertama, memenuhi kebutuhan konsumen. Yang kedua, memperoleh keuntungan. Yang ketiga, menjaga kontinuitas suatu barang atau jasa. Sudah paham ya anak-anak sampai di sini? Tadi sudah diulas satu-satu, yaitu konsumsi dan produksi. Untuk memproduksi suatu barang, otomatis diperlukan yang disebut faktor produksi atau sumber daya ekonomi. Meliputi apa saja itu faktor produksi? Di sini sudah saya ringkas. Yang pertama, faktor produksi alam. Meliputi apa saja? Yaitu ada tanah, ada hutan, ada gas alam, dan lain-lain. Nanti yang lainnya bisa kalian pelajari di buku pegangan ya, atau di LKS yang sudah dipunyai masing-masing. Yang kedua adalah faktor produksi tenaga kerja. Ada tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, tenaga kerja tidak terdidik, dan tidak terlatih. Apa itu tenaga kerja terdidik? Adalah tenaga kerja yang butuh pendidikan. Contohnya, guru, dokter, itu tenaga kerja terdidik. Selanjutnya, tenaga kerja terlatih.
Apa itu tenaga kerja terlatih? Untuk bekerja, mereka memerlukan latihan. Contohnya penjahit, montir, dan apa lagi nak? Coba ayo beri contoh. Yang selanjutnya tidak terdidik dan tidak terlatih. Contohnya tukang sapu, itu tidak memerlukan pendidikan dan pelatihan. Yang ketiga, faktor produksi modal. Untuk memproduksi suatu barang butuh modal. Apa itu modal? Contohnya uang, pasti. Yang kedua, gedung. Untuk mengolah suatu barang, otomatis memerlukan gedung. Mesin juga, bahan bakunya yang diolah. Yang terakhir adalah faktor kewirausahaan atau skill atau keahlian. Kemampuan seseorang untuk menyatukan semua faktor produksi ini yang 4, yaitu alam, tenaga kerja, modal, untuk menjalankan suatu perusahaan sehingga akan menghasilkan suatu produk yang akan digunakan oleh siapa? Oleh konsumen atau masyarakat. Yang terakhir adalah distribusi. Suatu barang setelah diproduksi perlu didistribusikan ke konsumen untuk digunakan. Jadi pengertian distribusi itu sendiri adalah kegiatan untuk menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Atau nama lainnya juga adalah menambah nilai guna barang atau jasa tersebut. Lembaganya itu disebut apa? Ya betul, disebut distributor. Tujuan dari distribusi itu sendiri yang pertama, menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Yang kedua, agar hasil produksi lebih berguna bagi masyarakat. Yang ketiga, kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa akan terpenuhi, sehingga keberlangsungan hidup akan berkesinambungan. Yang terakhir adalah agar kontinuitas produksi terjamin. Paham ya anak-anak? Nah, maka kesimpulan dari kegiatan ekonomi tadi dari awal, kegiatan ekonomi itu meliputi konsumsi, produksi, dan distribusi. Ketiganya saling berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga kebutuhan masyarakat terpenuhi. Sudah paham ya anak-anak? Maka pembelajaran hari ini cukup sekian. Untuk lebih pahamnya, bisa kalian buka LKS sesuai dengan materi yang baru saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini mengenai kegiatan ekonomi. Semoga untuk pertemuan selanjutnya siswa bisa mengikuti dengan sebaik-baiknya dan tetap jaga prokes dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih.